Nama Khalil Gibran dikenal sebagai salah satu nama pujangga dan penyair terhebat yang pernah hidup di dunia. Bagi sebagian orang, syair dari Khalil Gibran sangatlah indah. Karya sastra dan seni dari Khalil Gibran sangat romantis dalam pandangannya yang banyak dipengaruhi oleh Alkitab. Tulisan syair Khalil Gibran lebih banyak bertema cinta, kematian, alam, dan kerinduan akan tanah air. Khalil Gibran merupakan penyair asal Libanon yang banyak menghabiskan hidupnya di Amerika. Namun sayangnya, ia meninggal di usia 48 tahun ketika masih produktif dalam menghasilkan karya sastra. Berikut profil dari biografi Khalil Gibran. Khalil Gibran lahir dengan nama lengkap Jubran Khalil Jubran. Dia lahir pada tanggal 6 Januari 1883 di wilayah Besari, Libanon. Khalil Gibran dikenal sebagai seorang novelis, penyair, serta seniman. Khalil Gibran memiliki ayah bernama Halil Gibran dan ibunya bernama Kamila Gibran. Dia juga memiliki dua orang saudara perempuan bernama Mariana dan Sultana, serta saudara laki-laki bernama Peter. Keluarga Khalil Gibran merupakan penganut agama Kristen Mennonite, sebuah sekte agama Kristen yang berada di Libanon. Khalil Gibran menyelesaikan pendidikan dasarnya di Beirut, Libanon. Setelah itu, ia bersama dengan orang tuanya serta adik perempuannya kemudian pindah ke Boston, Amerika Serikat pada tahun 1895. Namun beberapa tahun kemudian, ia kembali ke Libanon pada tahun 1898 dan belajar di Madrasah Al-Hikmat sejak tahun 1898 sampai 1901. Hanya beberapa tahun saja di tanah kelahirannya, dia kembali ke Boston, Amerika Serikat pada tahun 1903. Dalam biografi Khalil Gibran, diketahui bahwa pada tahun itu juga Khalil Gibran menerbitkan karya sastranya pertamanya, dan di tahun 1907 Khalil Gibran bertemu juga dengan Mary Haskell, seorang wanita yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dan karir Khalil Gibran. Mary Elizabeth Haskell adalah seorang kepala sekolah terkenal di Boston. Dia juga menjadi editor Khalil Gibran. Selain sebagai kepala sekolah, Haskell juga seorang penyair, seniman, dan penulis. Mary Haskell juga mendukung Gibran secara finansial selama di Boston. Namun, tidak diketahui apakah Mary Haskell dan Khalil Gibran menjalin hubungan atau tidak, sebab Haskell menikah dengan pria lain. Mary Haskell juga memperkenalkan Gibran dengan Emily Michel, seorang guru bahasa Prancis yang membantu Gibran belajar seni Paris, Prancis pada tahun 1908. Di sana, dia menimba ilmu di School of Beauc Art dan Julian Academy. Gibran menulis drama pertamanya di Paris dari tahun 1901 hingga 1902. Pada tahun 1903, Khalil Gibran menerima kabar dari konsultan Turki bahwa adik perempuannya yang paling muda berumur 15 tahun bernama Sultana meninggal karena sakit TBC. Gibran segera kembali ke Boston. Tak lama kemudian, kakak laki-lakinya bernama Peter yang menjadi tumpuan hidup saudara-saudaranya dan ibunya juga meninggal karena TBC. Dan ibunya yang bernama Kamila juga meninggal dunia karena tumor ganas.
Hanya adik perempuannya yang bernama Mariana yang masih tersisa. Dihantui trauma penyakit dan kemiskinan keluarganya, Gibran dan adiknya lantas harus menyangga sebuah keluarga yang tidak lengkap dan berusaha keras untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Di tahun-tahun awal kehidupan mereka berdua, Mariana membiayai penerbit karya-karya Gibran melalui upah dari menjahit. Berkat kerja keras adiknya itu, Gibran dapat meneruskan karir seniman dan kesastraannya yang masih awal. Tatkala itu usia menginjak 20 tahun, karya pertamanya yang berjudul Spirit Rebellious ditulis di Boston dan diterbitkan di New York. Karyanya ini berisi 4 cerita kontemporer sebagai sindiran keras yang menyerang orang-orang korup yang dilihatnya. Akibatnya, Gibran menerima hukuman berupa pengusilan dari gereja Maronite. Akan tetapi, sindiran-sindiran Gibran itu tiba-tiba dianggap sebagai harapan dan suara pembebasan bagi kaum tertindas di Asia Barat. Sudut pandang Khalil Gibran mengenai tirani kerajaan Ottoman, sifat munafik organisasi gereja, dan peran kaum wanita Asia Barat yang sekedar sebagai pengabdi, kemudian mengilhami cara pandangnya dalam menulis syair. Ini kemudian dituangkan ke dalam karya-karyanya yang berbahasa Arab. Gibran meninggalkan tanah airnya lagi saat ia berusia 19 tahun. Namun, ingatnya tak pernah bisa lepas dari Lebanon. Lebanon sudah menjadi inspirasinya, dan di Boston dia menulis tentang negerinya itu untuk mengekspresikan dirinya. Ini kemudian justru memberinya kebebasan untuk menggabungkan dua pengalaman budayanya yang berbeda menjadi satu. Kemudian di tahun 1911, Khalil Gibran memilih menetap di New York, Amerika. Di sana, ia banyak menulis syair dan cerita pendek, baik dalam bahasa Arab serta bahasa Inggris. Selain sastra, ia juga hobi melukis. Di New York, Gibran bekerja di apartemen studionya di Jalan 51 West 10th Street, sebuah bangunan yang sengaja didirikan untuk tempat ia melukis dan menulis. Sebelum tahun 1912, karya berjudul Broken Wings telah diterbitkan dalam bahasa Arab. Khalil Gibran dikenal sebagai penyair yang sangat produktif. Selain menulis dalam bahasa Arab, dia juga terus menyempurnakan penguasaan bahasa Inggrisnya dan mengembangkan seninya. Ia juga melakukan korespondensi dengan wanita kaya Lebanon bernama Mai Ziadeh yang tinggal di Kairo, Mesir. Pada tahun 1918, Khalil Gibran menerbitkan buku sastra pertamanya dalam bahasa Inggris yang berjudul The Madman. Selain The Madman, buku Gibran yang berbahasa Inggris adalah Transit Drawing yang terbit tahun 1919 dan The Forerunner yang terbit tahun 1920. Pada tahun 1920, Khalil Gibran juga bersama dengan para penulis serta penyair yang berasal dari Arab mendirikan Al-Rabitat Al-Khwalamiyah atau The Penbon Society. Itu merupakan sebuah perkumpulan para sastrawan yang berasal dari Arab. Pada tahun 1923, karya Khalil Gibran yang paling terkenal bernama The Prophet diterbitkan langsung menuai kesuksesan. Dan pada tahun itu juga ia menjalin pertemanan dengan penyair wanita bernama Barbara Young yang kemudian menjadi orang kepercayaannya. Dalam biografi Khalil Gibran diketahui bahwa karya sastra dan syair Khalil Gibran lebih banyak dipengaruhi oleh Alkitab. Tak mengherankan bila pada tahun 1926 ia menyelesaikan karyanya yang berjudul Sand of Bomb. Pada tahun 1928 ia menerbitkan
karyanya yang berjudul Jesus the Son of Man. Naskah dramanya yang berjudul Lazarus ia selesaikan pada tahun 1929. Setelah itu, ia menerbitkan karya lainnya yang berjudul The Earth God pada tahun 1931. Pada tanggal 10 April 1931, penyair besar Khalil Gibran meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Santa Vincent Hospital, New York di usia 48 tahun. Penyebab kematiannya karena sirosis hati dan TBC, penyakit yang sama diderita oleh penyair Hailir Anwar. Jasadnya kemudian dibawa ke Libanon. Khalil Gibran dimakamkan pada tanggal 21 Agustus di kota kelahirannya di Busari, tepatnya di Biara Marsarkis yang kini berubah menjadi museum. Setelah kematiannya, karya Khalil Gibran yang berjudul The Wanderer yang selama ini ada di tangan Mary kemudian terbit namun tanpa nama pada tahun 1932.